Bapak Ibu, mudah-mudahan waktu yang kita mulai Bapak Ibu ya. Selamat datang kepada Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia pada webinar pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, bersama-sama kita akan mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu, apakah share screen saya terlihat jelas di tampilan Bapak Ibu? Dan suara saya cukup terdengar jelas? Jelas, alhamdulillah Bu Sil. Terima kasih. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Selamat bergabung pada sesi ngeteh bareng, ngobrol edukasi dan teknologi bareng Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Sumatera Barat. Senang sekali kami bisa membersamai Bapak Ibu guru hebat pada kegiatan ini. Sebelumnya, kami juga sudah mengadakan webinar series pada komunitas di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas pendampingan pengisian e-kinerja guru di platform Merdeka Mengajar. Sudah siap Bapak Ibu semua? Kalau sudah siap, boleh memberikan emotikon-emotikon yang menarik di tampilan Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, insya Allah acara ini akan berlangsung selama 2 jam ke depan ya Bapak Ibu ya. Nah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita dapat bertemu bersama pada webinar hari ini melalui Zoom meeting Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Nah, izinkan terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu. Saya Sylvia Adiswan, Duta Teknologi Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yang akan memandu acara hari ini Bapak Ibu. Adapun Bapak Ibu sekalian sudah bergabung bersama kita Bapak Wibowo Mukti, Eskom MSI, Kepala BLPT Pusdatin Kemdikbudristek. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah nih sehat Bu Sylvia. Ini suara saya jelas ya Bu ya? Dengar jelas Pak. Oke. Baiklah Bapak Ibu, tanpa Jelas. berlama-lama saya yakin Alhamdulillah. Bapak Ibu Iya. sudah nggak sabaran lagi. Namun baiknya kita akan mendengarkan arahan bimbingan dari Bapak Wibowo untuk terkait dengan pengisian e-kinerja Bapak Ibu guru di platform Merdeka Mengajar. Bapak Bowo, dipersilakan. Silakan Pak. Ya, baik Bu Sylvia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat. Ini ada 1.000 guru ya. Tadi saya dengar-dengar selentingan yang sudah mendaftar di malam ini. Ini luar biasa. Masih semangat gitu ya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Duta Teknologi yang juga sudah membuat forum ini ya, ngeteh bareng Dutek Sumbar gitu dalam tema pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah.
Ini juga luar biasa, tetap semangat, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan. Nah, pertama tentunya tidak lupa mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat ya, nikmat sehat sehingga kita dapat sekali lagi berkumpul pada malam hari ini ditemani para duta-duta. Ini baru kelihatan nih duta-dutanya. Ada Pak Robi, Pak Beri, Tadi Bulsivia sebagai ini ya moderator gitu ya. Lalu ada Bu Fitria ada juga kan? Bu Fitria, Bu Risa ada ya. Alhamdulillah, ini luar biasa kompak ini luar biasa. Dan tak lupa saya menyampaikan salam juga dari Pak Kapus Datin, Dr. Muhammad Hasan Habibi yang alhamdulillah nih saya memberikan kabar kalau di grup duta udah tersebar nih ya gitu ya. Hari ini beliau dilantik sebagai PJ Bupati Kudus gitu dan ini saya masih mendampingi lagi masih ada di Kabupaten Kudus ini. Mudah-mudahan sinyalnya lancar nih. Nah, ini mudah-mudahan menjadi satu semangat lah buat kita semua gitu. Ini kabar baik ini luar biasa gitu. Nah, seperti kita ketahui bersama pada akhir tahun lalu gitu ya, ini kita telah meluncurkan satu fitur baru di PMM, yaitu yang sudah disebutkan tadi, yaitu pengelolaan kinerja guru sebagai sebuah jawaban gitu ya, bagaimana kita mengelola kinerja berdasarkan kompetensi guru dan juga capaian peserta didik. Nah, tentunya pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar ini merupakan sebuah tools saja gitu ya, membantu kita untuk memberikan berbagai berbagai kemudahan gitu ya. Kalau memang yang selama ini mungkin Bapak Ibu mungkin ada beberapa kendala terkait dengan pengisiannya, harus membuka aplikasi lain. Nah, pada tahun ini itu memang kami mengerjakan ya, kami berkolaborasi tim PMM tentunya berkolaborasi dengan unit utama lain atau kementerian lain untuk membuat satu fitur baru yang ditanamkan di platform Merdeka Mengajar sehingga Bapak Ibu guru dan kepala sekolah ini memiliki satu akses yang nantinya menjadi mudah gitu ya bagi Bapak Ibu semua. Nah, pertanyaan yang mendasar tentunya yang mungkin akan kita tanyakan yaitu manfaatnya apa sih gitu ya, manfaat dari pengelolaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini merupakan komitmen lah dari kami gitu ya untuk meningkatkan efektivitas gitu, efektivitas dan juga efisiensi tentunya di sektor pendidikan. Mungkin Bapak Ibu yang selama ini mengisi kinerja guru dan kepala sekolah itu melalui berbagai aplikasi, misalkan e-kinerja gitu ya, dan sistem lain yang mungkin dikembangkan oleh badan kepegawaian yang ada di daerahnya masing-masing atau di BKN sendiri, tentunya platform yang dikembangkan atau aplikasi yang dikembangkan oleh daerah itu memiliki format yang berbeda-beda gitu ya, antar dinas satu dengan dinas yang lainnya. Atau ada beberapa fitur-fitur yang memang tidak seragam sehingga terjadi beberapa kendala. Nah, ini kami coba memberikan sebuah solusi gitu ya untuk lebih efektif sehingga menyediakan satu format pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar. Nah, pertanyaan selanjutnya tentunya mengapa transformasi pengelolaan kinerja ini dibutuhkan gitu ya. Tentunya saat ini Kementerian telah memperkenalkan platform Merdeka Mengajar sebagai wadah integrasi yang nantinya akan ada lagi beberapa fitur-fitur yang terus muncul di platform Merdeka Mengajar. Dan khusus untuk yang satu ini adalah fitur yang terintegrasi khusus untuk pengelolaan kinerja. Yang penting dicatat juga bahwa Kemdikbud ini tidak begitu saja memunculkan fitur tersebut, tapi kami juga tentunya mengimplementasikan terkait dengan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang ada gitu ya melalui peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, dan juga ada satu peraturan juga yang kami implementasikan yaitu terkait dengan Permen Pan-RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang juga tujuannya adalah memberikan kerangka kinerja yang jelas untuk mendukung penilaian kinerja tersebut yang lebih akurat, yang tentunya merujuk pada tugas dan tanggung jawab yang lebih spesifik. Nah,
dengan langkah-langkah ini tentunya kementerian nanti akan berusaha menjadikan sebuah proses monitoring evaluasi kinerja yang lebih transparan, yang lebih responsif gitu ya, tetapi juga memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan peraturan yang ada tadi gitu ya, yang sudah ditetapkan gitu. Nah, tujuan tentunya ujungnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan pendidikan. Semoga itu saja yang akan saya sampaikan di awal. Semoga ini bisa menjadi sebuah uh, pematik diskusi ya pada malam hari ini, dan tentunya kami mohon maaf sebelumnya dalam pengelolaan feature ini kami menyadari betul masih ada beberapa kendala-kendala gitu ya. Nah, usahakan Bapak Ibu guru kalau memang ada kendala tolong disampaikan melalui pusat bantuan ya, sehingga kendala Sepertinya jaringan tempat Pak Bowo. guru ini tercatat oleh kami. Kami sekarang sudah menekan kendala yang masuk ke kendala Bapak Ibu tercatat gitu ya, dan mendapatkan sebuah tiket yang nanti akan dilayani gitu. Pastikan kendala Bapak Ibu disampaikan di pusat bantuan sehingga kendala tersebut dapat Putus apa dengan Pak Bowo, mungkin kendala Terlempar sepertinya Bu jaringan Sil, ya, Pak Bowo. kendala jaringan. Apakah kita Sepertinya Pak Bowo terlempar ya Bu Sil. lempar? Oh, bagaimana ini, Bu Ike? Kita tunggu sebentar lagi ya, Pak Bowonya sudah masuk. Nah, Bapak Ibu guru, Bapak Bowo Mukti merupakan Kepala BLPT Pusdatin Kemdikbudristek. Jadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Bowo tadi, nah lebih pengelolaan kinerja Bapak Ibu lebih transparan dan juga bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu di satuan pendidikan. Sudah masuk Pak Bowo, Bu Ike? Belum sepertinya Bu Sil. Belum ya. Nah, saya yakin di sini Bapak Ibu sudah menyiapkan catatan-catatan atau untuk menuliskan langkah-langkah terkait dalam bagaimana pengisian kinerja di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah membuka terlebih dahulu ya platform Merdeka Mengajarnya, melihat apa yang menjadi kesulitan yang Bapak Ibu temui pada saat pengisian kinerja. Di sini adakah Bapak Ibu guru yang dari kepala sekolah? Boleh di raise hand aja di layar Bapak Ibu sambil menunggu Pak Bowo. Oh, sudah. Yang kepala sekolah, dari kepala sekolah. Nah, ini Bu Ike, kalau dari kepala sekolahnya mulai menilainya tanggal berapa Bu Ike? 15 ya? Tanggal 15 Bu Sil untuk penilaian kepala sekolah. Atau kita lanjut bagaimana Bu Ike? Bagaimana? Mungkin boleh kita lanjut dulu Bu Sil. Oke, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, karena di awal hanya saya saja memperkenalkan dirinya Bapak Ibu. Nah, di sini saya dengan teman-teman Bapak Ibu duta lain dari Provinsi Sumatera Barat bersama Ibu, yang pertama dulu Ibu Nur Samsi. Ibu Nur Samsi, boleh? Ini merupakan Ibu dari Duta Teknologi tahun 2018. Unia, kalau Ibu Nur Samsi ini berasal dari Pariaman, Bapak Ibu. Kalau di Pariaman Sumatera Barat,
panggilannya Unyang. Boleh mana Unyang? Ada Bu Baik, Ike? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sil. Selamat berjumpa semuanya. Ya, Oke, ini Bu Nur Samsi. Kemudian kita beralih ke tahun 2019. Di sini sudah ada Bapak Robi. Silakan Bapak Robi. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam kenal semuanya Bapak Ibu. Lanjut ke Bapak Rahmat Habibullah. Di sini Buya kita. Sudah ada Buya? Buya izin Bu Sil. Buya. Melanjutkan kultum ya, menuju sholat isya ya. Oke. Lanjut, ini yang paling di depan sekali ini, Bapak Berry Devanda. Assalamualaikum Ibu dan Bapak, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung, hampir 700 orang. Terima kasih Bu Sil. Iya, Duta Teknologi tahun 2020 Bapak Ibu. Nah, saya sendiri tadi tahun 2021. Yang bajunya putih ya Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita beralih tahun 2022. Di sini ada Uni Riza. Silakan Uni Riza, sapa-sapa. Saya halo, hello. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Salam jumpa semua. Iya. Makasih Bu Sil. Oke, terima kasih Uni. Nah, ini tahun 2023 baru keluar dari oven Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Ike. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Perkenalkan saya Ike Fitri Wardani, Duta Teknologi tahun 2023 dari SMA Negeri 1 Timpeh. Adik bungsu baru bergabung di keluarga besar Duta Teknologi Sumbar. Terima kasih Bu Sil. Oke, terima kasih kembali Bu Ike. Nah, sebelumnya saya lupa lagi nih Bapak Ibu. Nah, di antara kita bertujuh ya, Ibu Nur Samsi, guru SMA Bapak Ibu di Pariaman. Kemudian Bapak Robi, guru SMA juga di Payakumbuh. Bapak Rahmat merupakan guru SMP Pendidikan Agama Islam, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya sendiri Bapak Berry, guru SMA juga Bapak Ibu di Pesisir Selatan. Kemudian saya di Kota Padang, Bapak Ibu, guru SMA juga. Nah, Uni Riza juga guru SMA di Payakumbuh dan Ibu Ike juga guru SMA Bapak Ibu di Timpe Darmasraya. Nah, ya cuma satu orang yang SMP Bapak Ibu, Bapak Rahmat Habibullah. Nah, ini Bapak Ibu, silakan follow akun Duta Teknologi Kemdikbudristek Provinsi Sumatera Barat, link kombelnya di PMM. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengikuti komunitas kami. Nah, jangan lupa juga Instagram juga di follow Bapak Ibu, sahabat_duta_teknologi_sumbar, dan YouTube kita Duta Teknologi Sumbar. Semua terkait dengan webinar series kita Bapak Ibu sudah terdapat di YouTube kita Bapak Ibu. Record kita juga sudah ada di sana Bapak Ibu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ya, kita follow, saling mensubscribe. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya supaya kita saling berbagi, saling mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Oke, bagaimana Bapak Ibu Baik. duta yang lain? Ibu Sil, izin bicara tadi Pak Ibu Muti Kepala Balai Layanan Platform Teknologi yang juga melalui PMM ini menelpon sudah mencoba bergabung kembali, tapi itu selalu error yang keluar karena beliau sekarang memang sedang ada di daerah di Kudus. Jadi beliau menyampaikan permohonan maaf tidak bisa bergabung, tapi secara umum tadi beliau menyampaikan beliau sangat mensupport sekali kegiatan-kegiatan ini, dan jika ada kendala-kendala nanti langsung laporkan saja dan tim dari BLPT akan menanganinya secepat mungkin sebelum 31 Januari 2024. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ibu Mukti, mungkin bisa dilanjutkan kegiatan kita ke bagian selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Robi. Oke, Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya kita akan masuk langsung kupas tuntas ya Bapak Ibu ya, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, untuk kegiatan ini akan ada moderator yang akan dipandu oleh Ibu Riza dengan Ibu Ike. Nah, kepada Ibu Riza dan Ibu Ike, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Sil. Baik. Terima kasih Bu Sil. Gimana Bu Ike? Kita mulai.
Ya, gimana ini Bu Riza, di tengah keadaan yang gerimis hujan ini, walaupun hujan, tapi alhamdulillah hari ini ada 774 Bu Riza yang berusaha Ya, masuk luar dan biasa. alhamdulillah iya luar biasa sekali. 775 peserta yang sudah ada bergabung dengan kita hari ini dari total yang pendaftar di Kombel kita sebanyak 1.600 orang. Oke. Wes, di luar ekspektasi kita ya, Bu Ike ya. Luar biasa semangat dari rekan-rekan guru hebat kita. Baik, mau berpantun dulu Bu Ike, silakan keluarkan pantunnya. Silakan. Silakan Bu Riza. Silakan Bu Ike. Bu Ike yang berpantun ria. Kalau berpantun ini Buya ini jagonya nih. Ya, Bu ya. Oke, baik. Silakan Bu Ike, kita mulai aja untuk Ah, kegiatan kita kali ini. Mungkin Bapak Ibunya udah penasaran sekali ingin mengetahui tentang gimana sih cara mengisi kinerja kita di PMM. Ini kenapa sih? Ini kenapa? Mungkin udah banyak pertanyaannya Bu Ike. betul sekali Bu Reza. Apalagi sekarang ini masa-masanya kita dalam perencanaan ya, perencanaan di pengelolaan Ya, kinerja perencanaan. guru. Tanggal 1 sampai tanggal 15 diusahakan kita sudah menyelesaikan Selesai. perencanaan karena di atas tanggal 15 nanti kepala sekolah sudah bisa untuk menyepakati ya, menyetujui gitu ya. Ya, Kemudian benar kita juga sekali. Bapak Ibu guru nih mungkin pada bingung Bu Riza, termasuk saya sendiri juga bingung karena di fitur terbaru PMM pengelolaan kinerja ini ada beberapa hal yang selama ini mungkin belum pernah kita temui di SKP karena memang bentuk formatnya beda dengan SKP yang lama, kinerja yang lama ya Ya, Bu Riza ya. Nah, jadi ya kita benar akan kupas sekali. tuntas hari ini ya Bu Riza bagaimana kebijakan-kebijakannya seperti apa, kemudian pengisiannya bagaimana, kemudian nanti kalau sebagai kita bagaimana untuk menyetujuinya, akunnya bagaimana, kemudian kendala-kendalanya, insya Allah hari ini kita kupas tuntas ya Briza ya. Ya, benar Bu Ike. Dengan narasumber kita yang sudah tak asing lagi. Tak Baik, kita asing lagi. perkenalkan langsung Bu Ike. Ikan Oke, setepat, ikan gabus. silakan. Yuk Bu Ike, kita cus. Cus, baik Bapak Ibu semuanya. Oke, Baik Bapak, baik. hari ini kita akan masuk langsung ke sesi pertama nih Bapak Ibu ya. Untuk pertama ini kita akan mendengarkan dulu Bapak Ibu bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah diluncurkan oleh Kementerian Kemendikbudristek terkait dengan pengelolaan kinerja fitur terbaru di PMM ini. Selain fitur ini tentu ada fitur-fitur terbaru lainnya yang ada di PMM. Namun yang kita bahas malam ini adalah salah satunya fitur tentang pengelolaan kinerja ya, Bu Riza ya. Ya, Oke, benar sekali. jadi Oke, langsung yang saja pertama, mungkin ya silakan Bu Liza. baik, silakan untuk narasumber kita yang pertama, Bapak Ibu, tentang kebijakan tentang platform terbaru kita. Akan kita berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Beri Devanda, SPD MED. Kepada Bapak Beri Devanda, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Halo, Bapak Riza Beri. dan Bu Ike. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat dimanapun Ibu dan Bapak berada. Terima kasih. Sudah hampir 1.000 orang yang bergabung di dalam webinar kita malam hari ini. Ini menunjukkan bahwasanya kegiatan ini penting ya. Terutama bagi kita, para guru dan juga kepala sekolah yang sudah tahu bahwasanya dimulai pada tahun 2024 ini kita semua didorong untuk mengisi sasaran kinerja pegawai kita dan juga nanti penilaian kinerja kita semuanya di platform Merdeka Mengajar. Nah, Ibu dan Bapak guru hebat yang sudah bergabung, saya pengen tahu Ibu dan Bapak yang sudah mengisi perencanaan kinerja di PMR tapi belum mengklik ajukan, ada berapa orang nih? Boleh komen di kolom chat Ibu dan Bapak biar kita bisa tahu Ibu Bapak sudah ngisi tapi masih ragu untuk mengklik ajukan ke kepala sekolahnya. Boleh Ibu dan Bapak biar kita tahu. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Sudah. Oh, malah ada yang sudah diajukan ya. Terima kasih. Ada yang belum, luar biasa. Terima kasih. Ada yang masih ragu. Kemudian ada yang belum ngisi. Sudah, oke. Sudah diisi tapi oke. Luar biasa. Terima kasih Ibu dan Bapak atas interaksinya yang sangat aktif malam hari ini. Menunjukkan bahwasannya Bapak Ibu memang hadir di depan perangkat Ibu dan Bapak saat ini. Ada yang masih ragu, yang masih bingung. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Ibu dan Bapak,
Dalam 5-10 menit ke depan, saya mungkin hanya akan memberikan pengantar tentang substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, paradigma baru ya, terutama pada penggunaan di platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu yang sudah menginstal platform Merdeka Mengajar, pastikan Ibu dan Bapak sudah mengupdate PMM Ibu dan Bapak sehingga sudah muncul fitur pengelolaan kinerja di PMM. Ibu dan Bapak, sebelum kita praktek langsung nanti dengan para duta teknologi keren dari Sumatera Barat ini, Ibu dan Bapak tentu bertanya-tanya, rasanya baru beberapa minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu mungkin ya, Bu Riza dan kawan-kawan yang lain, kita sibuk mengisi ya, final SKP kita di e-kinerja BKN. Nah, ternyata di Januari sekarang kita malah pindah mengisi kinerja di platform Merdeka Mengajar. Apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari Kemdikbudristek sehingga ada istilah transformasi pengelolaan kinerja. Apa yang diharapkan, kenapa baru kemarin rasanya kita mengisi kinerja di Ekin BKN, kemudian sekarang pindah di platform Merdeka Mengajar. Ibu dan Bapak, pada dasarnya ini adalah didasarkan pada usaha untuk melakukan transformasi. Dasarnya tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Wibowo Mukti, Kepala BLPT Kemdikbudristek. Ada 2 dasar yaitu Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 dan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Saya yakin sebagian Ibu dan Bapak sudah membaca dan juga sudah mendengar itu. Kemudian Ibu dan Bapak dulu kalau naik pangkat pasti Ibu dan Bapak merasakan ya bahwasanya kita menyusun angka kredit, kemudian kita juga melakukan pengembangan diri ya Bu Riza, Bapak Ibu yang lainnya, kemudian menggunakan aktivitas-aktivitas lain yang banyak sekali item. Jadi angka kredit kita kalau Ibu Bapak masih ingat diperoleh dari pelaksanaan butir kegiatan yang diajukan melalui daftar usulan penilaian angka kredit atau DUPAK ya. Kemudian semakin banyak butir kegiatan yang dilaksanakan, kita akan dapat angka kredit yang semakin banyak pula. Kemudian setiap butir kegiatan memiliki bobot angka kredit yang berbeda ya. Semakin besar bobot butir kegiatannya, semakin besar pula angka kredit. Ini adalah pengelolaan angka kredit guru beberapa tahun yang lalu ya. Nah, bagaimana penghitungan angka kredit yang sekarang dengan paradigma baru transformasi pengelolaan kinerja guru, Ibu dan Bapak, penilaian kinerja pegawai, kemudian angka kredit itu sebenarnya didasarkan pada predikat kinerja yang kita dapatkan. Ibu dan Bapak, yang selama ini kita menyusun angka kredit, poin ya, itu macam-macam ya, mulai dari item unsur utama, unsur penunjang. Nah, angka kredit dengan paradigma baru ini didapatkan melalui penetapan predikat kinerja atas pemenuhan ekspektasi pimpinan. Jadi sepenuhnya angka kredit itu didapatkan dari penilaian kinerja kita dari atasan langsung kita. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Nah, Ibu Bapak yang kepala sekolah saat ini, Ibu Bapak, posisi Ibu dan Bapak semuanya sekarang akan semakin berdampak ya, akan semakin signifikan di sekolah karena di tangan Ibu Bapak lah angka kredit guru-guru Ibu dan Bapak yang didasari atas penilaian kinerja yang Bapak Ibu kepala sekolah lakukan terhadap guru tersebut. Bapak dan Ibu, misalnya saja kita setelah mengisi kinerja, kemudian melaksanakannya, kemudian dinilai oleh kepala sekolah, kalau seandainya kita mendapatkan predikat kinerja baik, maka kita secara otomatis mendapatkan koefisien angka kredit tahunan seperti angka kredit tahunan yang melekat pada jenjang jabatan. Saya ingin tahu Ibu dan Bapak di dalam room ini yang sekarang golongan 4C adakah di sini? Atau 4B, 4B ke atas? Ibu dan Bapak mungkin sedang menunggu kenaikan pangkat jadi 4C atau bahkan mungkin 4D. Ibu dan Bapak, ada ya Bu Agustin ya, ada yang 4B ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Bu Ildawati, terima kasih. Nah Bapak dan Ibu yang 4A, 4B, 4C, tentulah Ibu Bapak tahu bahwasannya Bapak dan Ibu berada di jenjang ahli madya ya. Ibu dan Bapak yang
memiliki predikat kerja baik, maka Ibu dan Bapak secara otomatis akan mendapatkan 37,5 kredit poin di akhir tahun ketika sesudah selesai penilaian tahun tersebut. Terima kasih Ibu dan Bapak. Bu Afni, terima kasih. Banyak yang 4B di sini ternyata ya Pak Robi. Dan kalau Ibu dan Bapak, misal sekarang tadi ada yang golongan 3C, 3D, Ibu dan Bapak sekarang pasti tahu sedang di jenjang jabatan ahli muda. Bu dan Bapak jika sudah bekerja 1 tahun dinilai oleh pimpinan dan dinilai misalnya baik, maka Ibu dan Bapak akan mendapatkan kredit poin 25 poin. Nah, besaran angka kredit tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Nah, Ibu dan Bapak, predikat kinerja itu dikonversi langsung menjadi angka kredit sehingga menjadi koefisien angka kredit. Nah, Ibu dan Bapak yang ahli media 3A, 4A, 4B, 4C, Ibu Bapak bisa lihat itu setahun mendapatkan 37,5 poin. Kalau kebutuhan Ibu dan Bapak naik misalnya 150 poin, maka Ibu dan Bapak butuh 4 tahun untuk naik ke jenjang pangkat yang lebih tinggi, misalnya 4B, 4C. Kalau Ibu dan Bapak mendapatkan predikat kinerja baik. Nah, kalau Ibu Bapak mendapatkan kinerja sangat baik oleh kepala sekolah, maka Ibu dan Bapak berhak mendapatkan kredit poin 150% dari angka kredit tahunan seperti yang ada di depan. Bapak dan Ibu yang ahli media misalnya 4B, kalau dinilai oleh kepala sekolahnya punya predikat kerja sangat baik, maka Bapak dan Ibu berhak mendapatkan 150% dari 37,5 di tahun tersebut, sekitar 56 poin. Nah, jadi lebih kurang seperti itu Bapak dan Ibu paradigma dari pengelolaan kinerja yang berorientasi nanti pada peningkatan kualitas pembelajaran. Saya mau izin lanjutkan dulu. Nah, kinerja di PMM ini adalah hasil diskusi panjang perjuangan dari Kemdikbud untuk agar terjadi transformasi pengelolaan kinerja. Jika selama ini mungkin penilaian kinerja kita fokus pada dokumen-dokumen saja, kadang-kadang penilaian kinerja kita tidak berdampak langsung pada apa yang dirasakan oleh murid. Kadang-kadang penilaian kinerja kita mungkin ya tidak dirasakan langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Dokumen SKP atau PK guru yang dilaksanakan setiap tahun kadang-kadang hanya dikumpul sebatas dokumen saja, sehingga tidak dirasakan berdampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini yang ingin dicapai dengan penilaian kinerja, transformasi penilaian kinerja dengan paradigma yang sekarang ini, di mana seharusnya guru-guru itu dinilai kinerjanya berdasarkan apa yang mereka tampilkan di dalam kelas mereka ketika mengajar, kemudian seperti apa perilaku kerja mereka di sekolah. Bukan pada hal-hal yang mungkin tidak berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran dalam kelas. Kadang-kadang Ibu dan Bapak untuk mendapatkan kredit poin kita melakukan penilaian tindakan kelas yang membutuhkan energi besar, kemudian kadang-kadang membuat kita mungkin ya meninggalkan kelas untuk menyusun PTK tersebut. Kadang-kadang bahkan PTK tersebut masalahnya dicari-cari dan kadang-kadang mungkin tidak akan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di dalam kelas. Energi kita habis, tetapi dampaknya terhadap kualitas pembelajaran tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, makanya penilaian kinerja yang sekarang fokus pada praktik pembelajaran di dalam kelas. Ibu dan Bapak bisa lihat ini matrik yang ada di depan. Kalau sebelumnya pegawai itu sita waktunya untuk urusan administrasi, atasan dan Pemda mengevaluasi dokumen secara manual. Nah, kalau sekarang terjadi percepatan proses melalui teknologi dan terintegrasi semuanya. Kalau kemarin itu banyak sekali indikator PK guru itu, Ibu dan Bapak pasti tahu ada 14 indikator itu ya, mulai dari analisis kebutuhan peserta didik sampai perilaku yang terakhir ya. Kalau sekarang kita guru dan kepala sekolah didorong untuk memilih satu saja dan khusus untuk menyasar menyusun satu indikator yang menyasar kualitas pembelajaran khusus guru ini ya di rapor pendidikan. Bapak dan Ibu, Ibu Bapak pasti juga sudah mendapatkan surat edaran bahwasanya Mendikbud, Ristek dan Kepala BKN sudah mengeluarkan surat edaran bersama. Ibu Bapak bisa cari sendiri. Sudah juga terbit per Dirjen GTK sebagai dasar petunjuk teknis untuk pengelolaan kinerja ini.
Saya tidak ingin lama-lama di situ karena Ibu Bapak pasti datang hari ini hampir 1.000 orang ini ya untuk mendengarkan pengisian teknisnya. Apa manfaatnya Ibu Bapak? Saya pribadi sangat mengapresiasi ini karena betul-betul kita dinilai berdasarkan kinerja kita di dalam kelas, bukan sesuatu hal yang mungkin ya tidak berdampak langsung pada peningkatan kualitas. Ibu dan Bapak yang sudah mendapatkan mengisi ya, tadi saya tanya di awal, ada yang sudah mengisi, ada yang sudah mengajukan, ada yang masih ragu-ragu. Saya mungkin ingin mengulang saja bahwasanya di dalam nanti praktek dengan Bapak Ibu Duta Hebat yang sudah hadir malam hari ini itu, Bapak akan menemukan ada 5 halaman ya. Tapi prinsipnya adalah di 4 poin ini, yaitu praktek kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan terakhir dokumen akuntabilitas. Kemudian Bapak, yang akan Ibu Bapak temui nanti di praktek kerja, kita para guru ya, saya dan guru-guru yang lain yang hadir hari ini, akan diminta untuk memilih 1 di antara 8 indikator kualitas pembelajaran yang ada di rapor pendidikan. Nah, ini saya apresiasinya Bapak dan Ibu Dutek yang lain. 1 orang lagi menjelang 1.000 orang ini, luar biasa. Udah 1.000 orang nih, luar biasa Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan tetap bertahan ya sampai jam 21 nanti. Terima kasih Ibu Bapak, 1.000 orang sudah bergabung. Kita diminta untuk memilih 1 indikator dari 8 subindikator dari kualitas pembelajaran. Itu biasanya ada 3 ya, lebih kurang 3 subindikator yang direkomendasikan dari rapor pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau saya menyarankan nanti Ibu dan Bapak bisa memilih 1 subindikator yang sama di sekolah tersebut agar bisa seluruh energi di sekolah itu diarahkan untuk meningkatkan 1 indikator itu saja di semester ini. Agar setiap lokakarya, IHT, workshop yang akan diadakan yang sudah direncanakan di sekolah ini pada semester itu bisa fokus pada peningkatan 1 subindikator saja, sehingga memang semua warga sekolah di sekolah tersebut fokus untuk meningkatkan 1 indikator. Nah, saya kembali mengapresiasi ini karena kalau kita fokus pada 1 indikator, harapannya setelah selesai periode semester ini kita bisa melanjut gitu ya pada indikator yang lain. Nah, kalau Ibu Bapak Kepala Sekolah yang hadir malam hari ini, terima kasih juga Bapak Ibu Kapsek Hebat yang hadir. Ibu dan Bapak nanti akan memilih indikator kepemimpinan pembelajaran namanya. Ada 8 subindikator juga. Ada bagaimana kemampuan Ibu dan Bapak mengkomunikasikan visi misi, kemudian menggerakkan komunitas, dan seterusnya. Ada 8 subindikator juga, tapi pada dimensi kepemimpinan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu Kapsek pasti sudah buka-buka juga kinerja, tapi belum ketemu ya, karena memang Ibu Bapak nanti diharapkan mulainya setelah tanggal 15 ya, Bapak Ibu Kapsek. Mohon bersabar dulu. Yang kedua ada pengembangan kompetensi. Sebelum Bapak Ibu Duta menjelaskan prakteknya nanti, Bapak Ibu pengembangan kompetensi ini, Ibu dan Bapak nanti akan memilih kegiatan pelatihan, kemudian pendidikan, bagaimana Ibu Bapak berkontribusi di komunitas, sumber belajar, dan juga non-pelatihan. Bapak Ibu nanti di praktek kinerja itu Bapak Ibu akan dinilai oleh kepala sekolah langsung nanti dengan 3 penilaian, yaitu di atas ekspektasi pimpinan, di bawah ekspektasi pimpinan, dan sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Ibu Bapak nanti akan nilai 3 itu dan dikumpulkan semua indikator itu, hasil penilaian itu nanti yang akan menjadi predikat kinerja kita, mulai dari sangat baik, baik, cukup ya, dan kurang ya. Nah, untuk pengembangan kompetensi yang nomor 2 ini, sekali lagi Ibu Bapak pasti juga sudah mendengar bahwasanya kita tidak dinilai pada yang garis putus-putus, kotak putus-putus itu. Ibu Bapak bisa lihat di depan layarnya ya, yang kotak putus-putus yaitu pengembangan kompetensi dan dokumen akuntabilitas ini tidak dinilai oleh pimpinan, tetapi hanya menjadi pertimbangan di pengembangan kompetensi, dan dokumen akuntabilitas itu wajib dikumpulkan. Untuk pengembangan kompetensi ini tidak dinilai tetapi wajib dilakukan dengan minimal 32 poin. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu kita. Pengembangan kompetensi ini kenapa tidak dinilai? Kemudian apa kita sudah bersusah payah mengumpulkan poin tapi tidak dinilai, gimana ya rasanya? Kan ada pertanyaan seperti itu ya. Ibu dan Bapak, ada 2 dasar dari
kenapa pengembangan kompetensi itu tidak dinilai. Yang pertama, Bapak dan Ibu, filosofinya adalah bahwasanya semua guru itu memang harus terus mengembangkan kompetensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk menghindari agar kita tidak lagi bekejar-kejaran, berlomba-lomba mengejarkan mengumpulkan poin seperti yang sudah-sudah misalnya. Nah, jadi makanya pengembangan kompetensi itu hanya dijadikan pertimbangan oleh kepala sekolah, punya poin minimal, harus ada di dalam setiap semester itu, tetapi hanya menjadi bahan pertimbangan, tidak dinilai. Nah, sama dengan dokumen akuntabilitas. Sedangkan praktek kerja dan juga perilaku kerja itu akan dinilai oleh atasan kita langsung, yaitu kepala sekolah. Jadi Ibu dan Bapak, itu saja mungkin pengantar dari saya. Ini yang barusan saya jelaskan tadi. Ibu dan Bapak yang bingung mungkin kenapa saya setelah saya mengajukan, Ibu Bapak yang sudah mengajukan tadi kenapa ada 2 RHK tambahan ya, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan, KWSP, dan juga kehadiran di kelas gitu ya. Tiba-tiba setelah dirangkuman Ibu dan Bapak menemukan 2 tambahan itu. Nah, jangan ragu, jangan takut Ibu dan Bapak, itu adalah memang RHK bawaan ya untuk semua guru dan kepala sekolah, karena nanti kepala sekolah akan mengupload itu KWSP, perencanaan program, ada pelaporan program sekolah juga, dan yang menariknya nih kehadiran sekolah nanti juga akan dihadirkan gitu ya. Nah, sampai kita di praktik kinerja. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah mendengarkan saya di pengantar ini. Ibu dan Bapak yang ada pertanyaan, kita nanti akan berinteraksi di kolom chat. Ibu Bapak pasti sudah tidak sabar, terutama bagi yang belum mulai sama sekali atau ada yang sudah mulai tapi masih ragu-ragu. Saya segera mengajak Ibu dan Bapak untuk follow Kombel kita dan langsung daftar link webinar khusus untuk tanggal 24 itu. Kita akan berfokus di